Inusian, kali ini gue mau bahas fenomena artis yang daftar jadi caleg di 2024. Kemarin, gue liat Aldi Taher mau nyalek dari dua partai sekaligus. Gok, sekian lama bikin sensasi, akhirnya beliau ditarik partai buat nyalek. Tapi nih ya, Aldi Taher bukan satu-satunya artis yang daftar caleg di 2024. Ada kayak Denny Cagur, Uya Kuya sama istrinya, Elly Sugigi, bahkan Vicky Prasetyo. Guys, ada apa ya sama partai-partai di Indonesia? Aspek apa sih yang dilihat dari artis-artis ini? Yang penting punya modal gede buat promosi. Banyak pengamat politik yang mengkritik, salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Carus. Menilai kemampuan selebritas yang duduk di kursi DPR tidak cukup menonjol dalam mengungkapkan gagasan di parlemen. Ia juga menilai kalau kinerja DPR secara menyeluruh sejak tahun 2019 sampai 2023 itu memprihatinkan. Di tahun 2022 misalnya, dari target 40 RUU yang harus dibuat, cuma 3 undang-undang yang berhasil disahkan. Buat Pinusian yang belum tahu nih, untuk bikin satu undang-undang prosesnya panjang dan habisin banyak anggaran. Terus, perlu banyak pembahasan penelitian untuk bisa disahkan jadi sebuah hukum. Makanya, diperlukan orang yang punya kapasitas pengetahuan politik dan legislasi yang memadai. Soalnya, kinerja mereka kan bakal berdampak buat semua orang ya. Tapi kalau lihat dari persyaratan jadi caleg, minimum itu lulusan SMA usia 21 tahun. Ya gimana ya, nggak salah sih. Beberapa parpol kasih statement kalau mereka nggak sembarang calonin kader. Mereka udah dibekali pendidikan lewat sekolah politik dan aktivitas kepartaian. Jadi bukan cuma tidur dan mejeng doang nanti. Apalagi buat naikin popularitas partai. Nah, menurut kalian gimana nih? Setuju nggak sama caleg dari kalangan artis yang nggak punya pengalaman? Dua artis tercantik nyalek 2024. 1. Nafa Urbach. Dia akan menjadi caleg untuk anggota DPR RI pada pemilu 2024. Ia pun saat ini tergabung di Partai Nasdem. Sebelumnya Nafa Urbach sempat gagal menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2019. 2. Adelia Pasha. Dia akan maju sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional bersama suaminya Pasha Ungu. Mereka mengincar kursi DPR RI dari daerah pemilihan Dapil 3 DKI Jakarta. Semoga mereka sukses ya guys. Komentar. Dewan Perwakilan Rakyat apa? Yang penting kita menjalankan fungsi dewan lah ya, yang 3 fungsi itu. Mudah-mudahan fungsi yang saya jalankan sebagai anggota dewan benar-benar bisa berpihak atau berorientasi pada kesejahteraan rakyat, masyarakat langsung yang mana dapil saya dan teman-teman. Ini parah nih. Guys, mendekati tahun politik gini, pasti banyak dong artis-artis ibu kota yang ikut-ikutan buat nyalek. Pada penasaran nggak sih siapa aja yang udah daftarin diri? Nih, Mimin kasih tahu ya. Yang pertama, dari partai PKS ada mantan komedian dari grup Cagur, yaitu Narji. Kemudian dari Partai Nasdem ada lumayan banyak nih guys. Total ada 14 artis dan beberapa presenter tanah air. Yang pertama ada Choky Sitohang, kemudian Anissa Bahar, Reza Artamevia, Ali Syakib, Didi Riyadi, Nafa Urbach, Diana Sastra. Yang terakhir yaitu Ramzy.
Habis itu dari Partai Perindo nih guys, ada Kalina Oktarani, ada Vina Melinda, dan suaminya Ferry Irawan. Kemudian ada Dian Desvi, Lucky Perdana, Hazel Wong, Fadlan Muhammad, Eko Mulyadi, Mandala Soji, dan yang terbaru ada Vicky Prasetyo. Kemudian dari Partai Amanat Nasional ada Desi Ratnasari, ada Eko Patrio, kemudian ada vokalis band Ungu yaitu Sigit Purnomo alias Pasya Ungu. Terus ada juga Uya Kuya, Verrell Bramasta, Eli Sugigi, Opi Kumis. Kemudian ada juga mertua dari mendiang Vanessa Angel yaitu Pak Faisal. Kemudian istri Pasya Ungu yaitu Adelia. Yang terakhir adalah istri Uya Kuya yaitu Astrid. Kemudian caleg dari PSI yaitu Badai mantan personil Chris Patih, dan ada juga Giring Ganesa mantan vokalis grup band Niji. Dari Partai PDI Perjuangan ada Puan Maharani dan anaknya yang tahun ini ikut nyalek bareng sang ibu. Kemudian disusul beberapa artis terkenal seperti Rano Karno, Rika Diah Pitaloka, Krisdayanti, Harvey Malaiholo, Nico Siahaan, Saryo Kuswoyo. Kemudian ada penyanyi Once Michael, Marcel Siahaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Andre Hehanusa, dan Roni Sianturi. Nah, selain dari partai, ada nih menteri-menteri Pak Jokowi yang udah siap-siap buat nyalek di 2024. Yang pertama adalah Menteri Perdagangan, yaitu Pak Zulkifli Hasan. Kemudian ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari Partai PKB. Terus ada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Abdul Halim Iskandar yang sama-sama dari Partai PKB. Kemudian ada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano Sudibyo. Kemudian ada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu Beni Ramdhani dari Partai Hanura. Yang terakhir ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Nur dari Partai PBB. Lebih dari 60 artis bakal kembali nyalek di pemilu tahun 2024. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ini semua punya kapasitas sebagai wakil rakyat nantinya? Dari puluhan artis ini ada nama Norman Kamaru, ada Verrell Bramasta, ada Vicky Prasetyo, dan ada juga Aldian Syah-Tahir dan yang lainnya. Vicky Prasetyo si gladiator yang beritanya yang kita dengar cuman kawin cerai. Aldian Syah-Tahir si panjat sosial, Verrell Bramasta raja sinetron, dan Norman Kamaru berhenti dari kepolisian karena pada saat itu dia lebih mementingkan dunia entertainment. Selain itu ada Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya, Chef Arnold, Eli Sugigi, Lucky Perdana, Ramji, dan yang lainnya, yang semuanya kayaknya tidak ada yang berlatar belakang pendidikan politik. Dan sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana artis sudah ada yang duduk di kursi DPR, tapi sepertinya kurang berdampak. Popularitas pun menjadi keunggulan mereka, dan memang banyak yang manjur karena popularitas ini dan terpilih menjadi anggota dewan. Nah, menurut kamu gimana guys? Apa sih sebenarnya tujuan para artis ini? Apakah hanya motif uang atau memang bisa benar-benar penyambung lidah rakyat? Aldi Taher ini apa yang akan dikerjakan ketika dia menjadi anggota DPR? Inilah bedanya gamers dengan dia. Kenapa? Kalau gamers tuh ya kerjaan main-main tapi diseriusin. Dia menciptakan lagu aja cepat banget loh, apalagi menciptakan undang-undang. Bajingan. Apalagi menciptakan undang-undang. Lagunya nadanya itu terus nyanyi. Mama. Partai Perindo, I love you so much, I love you so much. Dia udah pernah mau mencalonkan diri jadi presiden.
Gubernur pernah. Iya kan, dulu kan. Bahkan dia pernah pengen jadi presiden Amerika, Om. Iya kan, dia pernah mencalonkan diri. Dia jadi presiden, gua pindah negara. Presiden Amerika. Gua pindah negara kok dia jadi Oh, bukan presiden. DPR. Om Ded ketawa serius banget ya. Partai politik ramai-ramai mendaftarkan calon legislatif atau caleg berlatar belakang artis ke KPU untuk turut berkontestasi dalam pemilu 2024 mendatang. Selain artis kawakan yang sudah malang melintang di dunia politik, ada pula wajah baru seperti artis Ali Syakib, komedian Ramzy, presenter Coki Sitohang, hingga Uya Kuya. Lantas, bagaimana peluang para caleg artis ini dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menyebut fenomena pencalekan artis oleh partai politik dalam pemilihan legislatif 2024 merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara partai politik dengan publik figur yang ingin menjabat menjadi anggota dewan di 2024. Meski begitu, menurut Ujang, popularitas bukan satu-satunya amunisi yang dapat diandalkan para calon legislatif yang berasal dari dunia hiburan ini untuk meraih kursi di Senayan. Ada beberapa kualitas yang dinilai penting. Oke sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu tadi reaction video dari TikTok ya. Jadi ada beberapa artis yang bakal nyalon DPR RI maupun DPR daerah, misalnya Aldi Taher, Ramzy, kemudian Pasha Ungu, dan lain sebagainya. Mungkin dari mereka itu memang memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Seperti ada yang dari regia sinetron, presenter, mungkin vokalis ya. Memang mereka mempunyai ya keunggulan dan kelebihannya. Apakah mereka ini mempunyai kapasitas dalam bidang pendidikan politik? Kita nggak ada yang tahu ya. Memang seperti apa yang dikatakan tadi, ada simbiosis mutualisme, bahwasanya saling menguntungkan antara partai dan public figure ya. Mereka mencari sama-sama popularitas ya. Jadi ya yang penting kedepannya harapan kita, harapan rakyat Indonesia, harapan masyarakat Indonesia agar mereka itu semua bisa menyambungkan lidah rakyat ya. Yang penting itu aspirasi-aspirasi rakyat bisa terwakilkan oleh mereka-mereka apabila mereka beneran menjadi DPR RI maupun DPR daerah ya. Tidak kerjanya hanya mencari popularitas, mencari keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Yang kita harapkan rakyat biasa, masyarakat biasa, siapapun itu yang nyalek, siapapun itu yang nyapres, kita hanya ingin kesejahteraan rakyat. Uang beras tercukupi, uang listrik tercukupi ya, fasilitas kita juga nyaman. Itu yang kita inginkan ya. Tidak usah muluk-muluk, yang penting kita semua sejahtera. Apalagi sekarang ini ya, semuanya serba mahal, rokok mahal, beras mahal, semuanya mahal. Akan tetapi pemasukan masyarakat masih segitu-gitu aja, sedangkan pengeluaran mereka lebih banyak. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kalian mempunyai pendapat sendiri, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.